Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar, NPM 1640302022. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, ada pengertian dari metodologi penelitian. Pengertian metodologi penelitian itu adalah berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi penelitian artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah dari penelitian banyak para sarjana mengemukakan pendapatnya. Salah satunya itu J. Suprapto, MA. Penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar. Yang selanjutnya, macam-macam metodologi penelitian. Yang pertama, metode eksperimen atau biasa disebut dengan menguji cobakan. Di sini disebutkan dalam penelitian ini menguji apakah variabel eksperimen efektif atau tidak. Untuk menguji efektif tidaknya harus digunakan variabel kontrol. Penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak. Sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survei atau explanatory, metode deskriptif, dan historis. Macam-macam metode penelitian. Yang selanjutnya ada metode verifikasi pengujian, yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan atau yang dicapai sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan verifikasi ini berkembang menjadi grounded research, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru dengan data sebagai sumber teori atau teori berdasarkan data. Yang selanjutnya, metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Yang selanjutnya, metode historis, yaitu metode penelitian yang meneliti suatu terjadi di masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif historis atau yuridis serta bibliografik. Penelitian historik bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti, penegakan fakta-fakta, dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Sini ada proses kegiatan ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan selanjutnya, desain penelitian.
sini ada desain penelitian atau rancangan penelitian. Pada dasarnya adalah strategi untuk memperoleh data yang dipergunakan untuk menguji hipotesa, meliputi penentuan pemilihan subjek, dari mana informasi atau data yang diperoleh, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan, serta perlakuan yang akan diselenggarakan khusus untuk penelitian eksperimental. Jenis-jenis desain penelitian menurut di sini ada berbagai macam, yaitu menurut teknik pengambilan sampel. Yang pertama penelitian terhadap populasi, selanjutnya penelitian terhadap sampel dan studi kasus. Menurut timbulnya variabel, yaitu penelitian non eksperimental, penelitian eksperimental. Dan sedangkan menurut model pengembangannya di sini ada penelitian cross seksional, penelitian longitudinal. Jenis-jenis penelitian menurut Profesor Sutrisno Hadi MA. Yang pertama menurut bidangnya, di sini dijelaskan penelitian dapat meliputi penelitian pendidikan, penelitian pertanian, penelitian hukum, penelitian ekonomi, penelitian agama. Menurut tempatnya, penelitian dapat meliputi misalnya penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan, dan penelitian kancah. Sedangkan menurut pemakaiannya, penelitian dapat meliputi penelitian murni, penelitian terapan. Yang keempat itu menurut tujuan umumnya, penelitian ini dapat meliputi penelitian eksploratif, penelitian developmental, dan penelitian verifikatif. Menurut tarafnya itu meliputi penelitian inferensial. Menurut pendekatannya meliputi penelitian longitudinal dan penelitian cross seksional. Yang selanjutnya variabel penelitian. Di sini menurut Dirjen Dikti-Dikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian ini ditentukan oleh landasan teoritasnya dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Macam-macam variabel menurut fungsinya. Variabel tergantung. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, karena juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau terpengaruhi. Di sini ada variabel bebas, adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Karena fungsi variabel ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas terpengaruh terhadap variabel lain. Variabel intervening, variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat atau hubungan pengaruh terpengaruh. Sini ada selanjutnya variabel moderator. Variabel moderator ialah variabel yang karena fungsinya ikut mempengaruhi variabel tergantung serta memperjelas hubungan bebas dengan variabel tergantung. Yang kelima, variabel kendali. Variabel yang membatasi sebagai kendali atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini fungsinya sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator. Selanjutnya variabel rambang. Variabel ini berfungsi dapat diabaikan atau
pengaruhnya terhadap variabel bebas maupun variabel terkantor hampir tidak diperhatikan. Macam-macam variabel menurut datanya. Yang pertama, data nominal terkait dengan variabel nominal. Variabel nominal adalah variabel yang bersifat diskrit dan saling pisah antar kategori satu dengan yang lain. Contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan status perkawinan, dan lain-lain sebagainya. Data ordinal yang terkait dengan variabel ordinal. Variabel ordinal ialah variabel yang disusun berdasarkan tingkat atau ranking yang berurutan. Selanjutnya, data interval yang terkait dengan variabel interval. Variabel interval ini adalah variabel yang dihasilkan pengukuran di mana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat satuan pengukuran yang sama. Yang selanjutnya, data rasio yang terkait dengan variabel rasio. Variabel rasio ialah variabel yang dikuantifikasinya hanya mempunyai nol mutlak. Di sini ada subjek penelitian. Pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu yang sama. Yang pertama di sini populasi berdasarkan atas jumlah, populasi terbatas dan tak terbatas. Yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit, yaitu populasi teoritis dan populasi yang tersedia. Yang ketiga ini populasi berdasarkan atas variasi unsur berbentuk sumber data, yaitu populasi yang bersifat homogen dan heterogen. Hal-hal dalam melakukan sampel, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh sampel. Yang pertama, mempunyai sifat yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi dicirikan oleh warna, dimensi, dan kekerasan bahan, maka sampel juga dicirikan oleh hal yang sama, mewakili dari populasi. Apabila dari sejumlah anggota populasi sesudah dipertimbangkan cukup diambil sebuah sampel, maka hasil pengujian sampel tersebut akan mewakili seluruh anggota populasi. Dapat digunakan untuk menggeneralisasi hasil analisis berkaitan dengan keterangan di atas, maka hasil akan berlaku untuk seluruh anggota populasi. Untuk mereduksi itu, di sini ada tujuan dari pengambilan sampel untuk mereduksi jumlah objek yang akan diteliti. Hal ini akan lebih bermanfaat apabila cara pengujian objek dilakukan hingga rusak. Dengan membatasi jumlah populasi, bahkan wilayah populasi, berusaha untuk membuat generalisasi dan hasil analisis, berusaha untuk mempersingkat waktu dan memperkecil dana ataupun tenaga. Sini ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Contoh variasi metode ialah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi. Menurut jenis variabel yang akan diukur secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis instrumen, yaitu instrumen untuk mengukur variabel dengan skala nominal dan ordinal, biasa disebut dengan data kualitatif. Yang kedua, instrumen untuk mengukur skala interval dan rasio, biasa disebut dengan data kuantitatif. Menurut metode pengumpulan data, instrumen penelitian dapat dibedakan menjadi alat untuk: yang pertama, melakukan observasi, mengumpulkan data melalui dokumentasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, angket. Yang kelima, mengumpulkan data kuantitatif.
Metode pengumpulan data. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui. Angket dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Yang ketiga itu interview, yang biasa disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Interview digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, dan sikap terhadap sesuatu. Observasi yaitu dalam pengertian psikolog, observasi atau biasa disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera atau observasi langsung. Teknik analisis data. Secara garis besar, pekerjaan analisis dapat meliputi 3 langkah, yaitu persiapan, mengecek nama, isian, dan macam data. 2. Tabulasi, memberi skor, memberi kode, mengubah jenis data, coding, dan coding form. Yang ketiga, penerapan data sesuai pendekatan penelitian. Di sini ada 2, itu penelitian deskriptif, presentasi, dan komparasi dengan kinerja yang telah ditentukan. Penelitian komparasi dengan berbagai teknik korelasi sesuai dengan jenis data. Penelitian eksperimen, yang biasa disebut dengan diujinya hasil dengan tes. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.